Coba deh, kalian bayangin, Indonesia berdiri di puncak futsal Asia, mengalahkan raksasa-raksasa yang selama ini kayaknya nggak terkalahkan. Nah, sekarang kita bakal bedah tuntas gimana momen yang kelihatannya mustahil itu jadi kenyataan, dan gimana itu mengubah peta kekuatan futsal global selamanya. Asia telah ditaklukkan, dan kini dunia mulai melirik. Kalimat ini tuh bukan sekedar euforia sesaat ya. Ini adalah sinyal. Sinyal kuat bahwa dominasi lama itu udah runtuh, dan sebuah kekuatan baru telah lahir dari kepulauan kita. Oke, semua perjalanan besar itu pasti punya satu titik awal yang menentukan kan? Nah, buat futsal Indonesia, titik itu terjadi pada tahun 2026. Yuk kita lihat lagi momen bersejarah yang jadi fondasi dari semua ini. Lihat pemandangan ini. Tim nasional futsal Indonesia jadi juara Asia. Ini bukan cuma soal trofi loh. Ini tentang pembuktian. Ini tentang kebanggaan nasional yang meledak dalam satu malam yang gak bakal terlupakan. Inilah momen di mana kita nunjukin ke semua orang siapa kita sebenarnya. Ingat baik-baik tahun ini, 2026. Ini bukan sekedar angka, tapi ini penanda sebuah era baru. Tahun di mana Timnas Garuda mengubah statusnya dari yang cuma sekedar peserta jadi penantang gelar sejati, membuktikan kalau kerja keras itu benar-benar bisa menaklukkan kemustahilan. Jadi, apa sih arti sebenarnya dari trofi ini? Jelas, ini jauh lebih dari sekedar logam yang berkilau. Kemenangan ini adalah sebuah pernyataan tegas, sebuah deklarasi bahwa Indonesia sudah tiba di panggung utama. Era di mana kita cuma dianggap tim pelengkap, udah selesai. Dan coba lihat siapa yang mereka tumbangkan dalam perjalanan menuju puncak. Iran, sang raja futsal Asia, Jepang dengan disiplin taktisnya yang luar biasa, dan Thailand, rival abadi kita. Ini bukan sekedar kemenangan biasa, ini adalah penaklukan atas dinasti-dinasti yang udah berkuasa selama bertahun-tahun. Tapi, gimana caranya sebuah tim bisa melompat setinggi ini dalam waktu yang relatif singkat? Kemenangan ini jelas bukan keajaiban semalam. Yuk, kita telusuri lagi perjalanan Sang Garuda untuk menemukan akarnya. Coba ingat-ingat lagi kondisi kita sebelumnya. Di level Asia, kita ini tim papan tengah. Seringnya cuma jadi penggembira aja. Terus di panggung dunia, wah, nama Indonesia bahkan jarang banget kedengeran. Transformasi dari titik ini benar-benar luar biasa. Jadi rahasianya apa? Bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah proses. Hasil dari investasi jangka panjang di pembinaan usia dini, liga profesional yang makin kompetitif, dan yang paling penting, penempaan mental baja. Mental untuk gak pernah merasa kecil di hadapan lawan manapun. Kemenangan sebesar ini tentu aja meninggalkan jejak yang dalam banget. Apa sih dampak nyatanya buat posisi Indonesia di kancah futsal? Efeknya jauh lebih besar dari yang kita bayangin. Grafik ini nunjukin lompatan yang gila-gilaan. Dari tim yang sering dianggap remeh, sekarang kita duduk semeja dengan para elit. Berada di tiga besar Asia itu artinya sekarang kita jadi tim yang ditakuti. Tim yang jadi target untuk dikalahkan. Statusnya udah beda. Dan dampaknya terasa sampai ke tingkat global. Peringkat 15-20 dunia mungkin kedengarannya kayak angka biasa. Tapi ini artinya kita sekarang sejajar dengan negara-negara kuat dari Eropa dan Amerika Selatan. Nama Indonesia kini diperhitungkan dalam setiap undian turnamen besar dunia. Jadi, setiap gol yang tercipta, setiap tackle yang berhasil, setiap penyelamatan gemilang di bawah Mister Gawang, itu semua bukan cuma aksi di lapangan. Momen-momen itu adalah batu bata yang membangun fondasi baru, sebuah reputasi global, dan rasa hormat dari lawan-lawan di seluruh dunia. Semua pencapaian ini membawa kita pada satu kesimpulan yang gak bisa diganggu-gugat. Indonesia bukan lagi sekedar penantang. Identitas baru kita sebagai kekuatan futsal dunia telah lahir. Inilah realitas baru kita. Jadi, buang jauh-jauh deh label kuda hitam atau tim kejutan. Indonesia adalah kekuatan baru. Sebuah kenyataan yang harus dihadapi oleh setiap lawan di panggung futsal dunia. Titik. Kemenangan ini emang puncak yang luar biasa. Tapi pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, apakah ini puncak gunung yang telah kita daki? Atau ini cuma sebuah base camp sebelum kita menaklukkan puncak yang lebih tinggi lagi di tingkat dunia? Era baru telah dimulai dan kelanjutannya ada di tangan kita.